Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Azhara Srirwanti dari kelas C Akuntansi S1. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang soal yang menjadi UTS kali ini. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan soal tentang teori perilaku konsumen. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian indifference curve dan karakteristik kurva tersebut. Nah, kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Nah, karakteristik kurva indiferensi itu antara lain, pertama, semakin jauh kurva indiferensi dari titik origin, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasannya. Yang kedua, kurva indiferensi menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan cenderung ke titik origin. Nah, yang ketiga, kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Selanjutnya soal kedua, apa yang dimaksud dengan budget line? Jelaskan menggunakan gambar. Garis anggaran atau budget line adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama besar. Nah, contohnya pada diagram 4.6. Nah, pada diagram 4.6 kita melihat bahwa titik OY sama dengan besarnya pendapatan M yang dibagi dengan harga Y, sedangkan OX sama dengan besaran pendapatan dibagi dengan harga X, sehingga slope kurva garis anggaran adalah min OY per OX sama dengan min 1 per PY kali M per 1 per PX kali M sama dengan minus PX per PY. Nah, dari kurva di atas dapat disimpulkan bahwa PX dikali X1 ditambah PY dikali Y1 sama dengan PX dikali X2 ditambah PY dikali dengan Y2. Nah, sama dengan PX dikali X3 ditambah PY dikali Y3. Soal ketiga, jelaskan mengapa konsumen merasa tidak nyaman jika produk yang mereka konsumsi dibatasi. Nah, karena jika dibatasi, konsumen akan merasa kurang dan tidak bisa memilih produk atau sejenisnya yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan konsumen tersebut. Nah, itulah salah satu alasan mengapa konsumen merasa tidak puas ataupun tidak nyaman. Nah, kita berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita berada di sebuah tempat makan, nah kita ingin memesan sesuatu tapi misalkan makanan yang kita inginkan itu ternyata lagi kosong. Nah, saat itulah kita sebagai konsumen merasa tidak puas karena tidak mendapatkan apa yang kita inginkan saat itu. Itu. Selanjutnya kita ke contoh soal kasus. Nah, seorang konsumen membeli mangga dan durian. Nilai guna total dari memakan buah mangga dan durian adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, sesuai dengan tabel yang ada dan soal kita lihat jawabannya. Untuk soal pertama, tentukan nilai guna marginal dari memakan barang X dan Y. Nah, di sini untuk rumusnya itu marginal utility sama dengan total utility per jumlah barang. Nah, di sini kita bisa lihat pertama untuk barang X. Nah, jika jumlah barang adalah 1, total utility 250, maka nilai marginal utility-nya adalah 250. Jika jumlah barangnya 2, total utility 460, maka marginal utility-nya adalah 460 dikurang dengan 250, hasilnya 210. Nah, yang ketiga, jika jumlah barangnya 3, total utility-nya 630, maka marginal utility-nya adalah 630 kita kurangi dengan 460, hasilnya 170. Nah, jika jumlah barang 4, total utility-nya 760, maka marginal utility-nya 760 kita kurangkan dengan 630, hasilnya 130. Nah, selanjutnya jika jumlah barangnya 5, total utility-nya 850, maka marginal utility-nya adalah 90.
Nah, jika jumlah barangnya 6, total utility-nya 900, maka marginal utility-nya adalah 50. Selanjutnya barang Y. Jika jumlah barang 1, total utility 370, maka marginal utility-nya juga 370. Nah, jika jumlah barangnya 2, total utility-nya 650, maka marginal utility-nya adalah 280. Jika jumlah barang ketiga, total utility-nya 850, maka marginal utility-nya adalah 200. Jika jumlah barang 4, total utility-nya 980, maka marginal utility-nya adalah 130. Jika jumlah barang 5, total utility-nya 1050, maka marginal utility-nya adalah 100. Jika jumlah barang 6, total utility 1070, maka marginal utility-nya adalah 20. Nah, selanjutnya soal kedua. Misalkan PX dan PY adalah Rp500 dan jumlah uang yang dipunyai Rp4.000. Berapa barang yang dapat dibeli supaya kepuasannya maksimal? Nah, di sini misalnya X sama dengan durian dan Y adalah mangga. Maka rumusnya PX ditambah PY sama dengan P. P itu kita lambangkan sebagai total. Nah, nilainya 500X ditambah 500X sama dengan 4.000. Maka kita turunkan XY sama dengan 4.000 dikurang dengan 500 dan dikurang dengan 500, maka hasilnya 3.000. Jadi barang yang dapat dibeli adalah 3 barang X atau barang durian dan 3 barang Y atau mangga. Nah, rinciannya itu untuk barang X kita dapat membeli 3 dikali Rp500, itu hasilnya 1.500. Kemudian untuk barang Y kita beli 3 dikali 500 sama dengan hasilnya 1.500. Kemudian soal ketiga yaitu kita diminta untuk melukiskan grafik total utility dan marginal utility. Nah, pertama untuk grafik durian kita lihat grafiknya itu berdasarkan tabel yang sudah dikerjakan di bagian A. Kemudian marginal utility-nya juga grafiknya seperti ini sesuai dengan tabel yang sudah dikerjakan bagian A. Selanjutnya untuk grafik mangga, grafik total utility-nya adalah sebagai berikut. Kemudian grafik untuk marginal utility-nya adalah sebagai berikut. Nah, itu dia sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.